Saya menjual pakaian berkarung-karung setiap hari. Ini pakaian branded, pakaian baru, bukan pakaian bekas. Bagaimana saya bisa menjual pakaian brand ini dengan berkarung-karung setiap harinya? Tentunya ada rahasianya. Saya akan bocorkan kepada kamu. Untuk mendapatkan orderan seperti yang saya rasakan saat ini, tentu itu hal yang tidak mudah. Ada perjuangan yang saya lakukan sebelumnya, yaitu 12 tahun yang lalu ketika saya seorang diri memulai usaha pakaian brand ini, menjual pakaian dari kamar saya sehingga bisa mensuplai pakaian ini ke seluruh wilayah Indonesia. Perjalanan saya jualan pakaian brand ini tidaklah begitu mulus. Ketika tahun pertama, omset saya lumayan. Namun, tahun kelima, saya sudah mulai mendapatkan goncangan. Dan tahun keenam, bisnis saya stagnan dan bangkrut. Lalu, 3 tahun kemudian, bisnis saya mulai saya rintis lagi. Dan ternyata, kebangkitan kedua saya, yaitu karyawan saya mengkhianati saya, merugikan senilai lebih dari 100 juta. Pada tahun 2020, kita mulai lagi bisnis dengan penuh keyakinan setelah kita ditipu oleh karyawan kepercayaan saya. 2020, penuh optimis, penuh keyakinan, namun apa yang terjadi yaitu pandemi melanda dunia. Otomatis bisnis saya mengalami penurunan omset lebih dari 60%. 2022 mulai saya dengan cara yang lebih efektif, yaitu saya lebih memperhatikan behavior consumer, di mana customer itu berada, di mana customer itu hidupnya, di mana customer itu bermainnya. Disitulah saya memulai memasarkan produk saya, mulai mengedukasi, dan juga mulai membangun personal branding, dan tentunya menyediakan paket-paket usaha yang tentunya nilai yang sangat terjangkau. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh edukasi, saya memulai bisnis pakaian brand ini hingga mendapatkan tembusan omset yaitu mencapai 1 miliar. Di tahun 2023, saya terus mengembangkan bisnis pakaian brand ini dari seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2023, saya terus mengembangkan bisnis, membuka 2 gudang, memisahkan barang displayan dengan barang yang baru masuk untuk disortir dari pabrik. Alhamdulillah, pada tahun 2023 sudah banyak keajaiban. Yang pertama, yaitu banyak didatangi tamu dari berbagai macam daerah. Pertama dari Malaysia, Singapura, dan juga dari Brunei, termasuk juga dari Rusia. Ternyata perjuangan saya selama ini, merintis hingga bangkrut dan kembali lagi survive, adalah perjalanan yang penuh story, dan ini membuat iNews mengangkat berita tentang diri saya memperjuangkan usaha ini dengan modal yang sangat minim sekali, yaitu 3 juta, akhirnya meraup omset hingga miliaran rupiah. Ini tidak mudah dan ini butuh perjuangan. Hal apa yang harus dilakukan sebagai seorang businessman atau seorang owner? Yang pertama adalah yaitu penuh dengan keyakinan. Yang kedua adalah penuh dengan ikhtiar yang kuat, yaitu belajar dan terus belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana pengalaman yang begitu pahit membuat kita ke depannya lebih baik lagi. Kemudian bagaimana pengalaman kita bertransaksi dengan customer, bagaimana pengalaman kita ditipu oleh klien bisnis kita, bagaimana juga karyawan kita yang mengkhianati kita. Itu semuanya adalah pelajaran untuk menata bisnis kita ke depannya. Tidak ada bisnis yang perjalanannya begitu mulus, pasti ada tantangan, rintangan, dan penuh juga tipuan. Ditipu adalah sekolah untuk bagi seorang owner, dan keyakinan adalah energi untuk masa depan owner. Hari ini dan seterusnya kita terus yakin dan terus belajar. Belajar dari apa? Belajar dari ilmu akademi dan juga belajar dari
pengalaman bisnis. Semua orang tidak bisa memahami bagaimana bisnis ini bisa dengan mudah terwujud, bisnis ini bisa menggapai omset miliaran, tetapi orang bisa melihat omset itu dengan penuh bintang. Orang hanya fokus kepada hasil tetapi tidak akan menghargai proses kita. Proses kita lah yang merasakan. Untuk kamu saat ini yang akan merintis sebuah usaha, dipastikan kamu harus memiliki mental yang kuat. Kegigihan adalah modal utama kamu. Belajar adalah tekad dari hidup kamu. Dan rasa optimis adalah energi untuk masa depannya. Untuk kamu yang saat ini mencari-cari peluang usaha, tentukan usaha-usaha yang kamu akan jalankan, yaitu usaha yang sangat minim risiko, modal yang sangat minim, dan juga keuntungan yang profitable, yaitu dengan cara jualan yang sangat mudah. Apalagi saat ini, bisnis online merupakan bisnis yang sangat tren dan bisnis yang sangat diminati, dan behavior consumer saat ini kepada cara online. Sehingga banyak toko-toko konvensional, toko-toko offline yang sepi, yang lengang, hingga akhirnya banyak juga yang tutup. Namun, toko-toko online terus berkembang, ditambah dengan media platform yang begitu banyak menyediakan cara-cara jualan yang sangat mudah dan praktis seperti Shopee, Tokopedia, dan juga yaitu TikTok yang sangat luar biasa. Hal ini kamu bisa manfaatkan untuk jualan pakaian brand. Karena apa? Jualan pakaian itu sangat mudah sekali dengan modal gadget dan juga modal internet. Dan platform-platform yang disediakan di Indonesia ini bisa mengantarkan promosi kamu kepada mata calon konsumen kamu. Wujudkan impian kamu, sekarang juga punya usaha pakaian branded, dan semoga kesuksesan menghampiri diri kita dan keberkahan hadir dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.